Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pengimbasan atau diseminasi saya kali ini sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini saya akan memberikan pengimbasan, lebih tepatnya kita sharing-sharing saja dulu karena berkaitan dengan anak didik kita, anak-anak kita. Dan memang sengaja kali ini saya mengambil di jurusan pemasaran karena menurut pepatah Cina mengatakan kalau kita ingin merubah dunia maka kita harus merubah dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Untuk modul 1.4 aksi nyata saya ingin berbicara mengenai budaya positif, di mana budaya positif ini nantinya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku dasar, yang keempat adalah kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, untuk ini saya memang sudah menerapkan dari materi yang sudah ada, saya memang sudah menerapkan pada siswa saya, pada anak-anak saya, baik itu sebagai wali kelas maupun sebagai guru mata pelajaran. Kita mulai dari awal, sebelum kita lanjut ke pondasi-pondasinya, maka kita harus tahu dulu pengertian dari budaya positif. Budaya positif itu adalah segala macam kegiatan, pembiasaan, tindakan yang nantinya impact-nya ini akan positif untuk siswa kita. Positif yang seperti apa? Positif yang tidak langsung pada mata pelajaran atau pembelajaran, tetapi faktor-faktor pendukungnya. Anak tidak akan pernah bisa tidak akan pernah bisa di KBM itu fokus apabila faktor-faktor yang berada di samping-samping atau di sekitarnya ini tidak kita kondusifkan terlebih dahulu. Nah, untuk itu di dalam modul kami yang sudah kami pelajari, kami membahas mengenai budaya positif tersebut. Nah, pondasi-pondasinya ini sebenarnya ada banyak, tapi saya lebih ke 3 hal. Yang pertama adalah kolaborasi. Jadi bagaimana caranya kita mendidik, membiasakan anak untuk bekerja sama, sesama teman, sehingga saya berharap anak-anak ini bisa untuk menekan egonya. Bagaimana cara menghargai orang lain, menghargai pendapat teman, bagaimana caranya mereka untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman-temannya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ini karena kita kemarin berkaitan dengan P5 ya. Terima kasih pada panitia P5 sudah mengangkat berkebinekaan global. Kenapa? Karena memang kebetulan di dalam kelas saya ini banyak sekali ragam agama. Ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, saya mengangkat Hindu karena selain memang ini adalah salah satu bentuk agama, Hindu juga adalah warisan leluhur. Jadi sangat-sangat bagus sekali untuk istilahnya mengangkat. Kita mencoba untuk mencintai lagi. Nah, ini saya terapkan kemarin ketika kegiatan P5. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Ini juga bagian dari kegiatan P5. Jadi manajemennya, bagaimana caranya mereka melakukan tugas, menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi tidak dengan egonya. Jadi mereka harus bekerja sama. Di sana saya akan melihat nanti, saya melihat benar seperti apa anak-anak saya, seperti apa karakter anak itu tersendiri. Nah, ini adalah hal yang saya angkat di dalam budaya positif saya. Kita lanjutkan untuk pondasi-pondasi lainnya. Kenapa saya mengangkat hal itu? Karena yang perlu kita tahu bahwa selama ini kita, bukan hanya jenengan, saya terutama ini ya, ada ilusi kontrol. Jadi sebagai seorang guru kita mempunyai ekspektasi satu, memaksa. Ketika anak itu tidak mau menuruti peraturan, kita paksa. Jelas seperti itu. Yang kedua, penguatan positif dianggap efektif dan bermanfaat. Contohnya dengan pemberian reward. Entah itu hadiah, entah itu nilai. Ini kita anggap sesuatu yang impas. Padahal sebenarnya kalau kita telisik lagi nanti lebih dalam,
apabila kita memberikan reward nilai atau sesuatu yang berbentuk, ini akan menjadikan anak tidak akan, istilahnya tidak akan dia ini merasa bahwa dia bisa tanpa ada rewardnya. Jadi motivasi itu dari dalam tidak ada, hanya eksternal saja. Yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kamu sih, kenapa kemarin harus seperti itu? Kamu itu harus tahu, Bu Eri ini membuat soal 4 minggu, kamu ngerjakan 5 menit. Ini sebenarnya tidak boleh, sangat tidak diperbolehkan. Merasa bersalah, karena anak akan melakukan sesuatu dengan terpaksa. Itu. Sedangkan yang terakhir adalah guru sebagai orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa atau mengontrol. Seringkali kita, kadang, salaman sama guru, yang bagus seperti apa? Ini sebenarnya tidak boleh. Lebih kita memahamkan terlebih dahulu, kenapa kok kita harus salaman? Kenapa kok harus cium tangan? Ini harus dipahamkan terlebih dahulu. Sehingga anak melakukan ini dengan kesadaran. Ini yang akan kita lakukan pada budaya positif. Selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana caranya kita untuk merubah paradigma belajar ini. Dari yang awalnya pandangan kita negatif pada anak, menjadi bagaimana caranya mereka mempunyai pilihan-pilihan di dalam hidupnya. Kita hanya tinggal mendampingi, mengarahkan, sehingga anak bisa hidup sesuai dengan keinginannya, harapannya, potensinya masing-masing. Ada beberapa hal yang dibahas di dalam modul di dalam pendidikan kami. Yang pertama adalah kita bisa mencoba untuk mengubah orang berpendapat sama dengan kita. Ini saya contohkan saja, itu yang dulu dalam pemikiran kita, ya. Setelah kami mendapatkan pendidikan, kami berusaha untuk merubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi yang awalnya kita, anak harus seperti ini, kamu harus mengikuti saya, kamu harus disiplin itu seperti ini. Nah, dengan adanya pendidikan yang kami lakukan, kami berusaha untuk melihat posisi anak. Kamu pengennya seperti apa? Kamu nanti ketika besar, kamu pengen jadi apa? Ayo kita bahas, ayo kita sepakati. Supaya apa yang menjadi potensi kamu, cita-cita kamu nantinya tercapai. Tidak dengan paksaan. Karena kami menyadari setelah pendidikan bahwa sukses itu bukan terletak pada berapa gaji yang akan diterima oleh anak-anak tiap bulan. Tapi sukses adalah ketika anak bisa hidup dengan potensinya, hidup dengan pilihannya, dan dia bisa menjalaninya dengan baik. Nah, selanjutnya setelah kita melihat paradigma, ini saya memberikan beberapa contoh. Saya menerapkan mulai dari bulan Oktober, dan deal saya merasa benar-benar bahwa sudah ada perubahan walaupun belum signifikan, itu pada bulan Januari. Di mana ini saya lakukan pada anak kelas saya sebagai wali kelas. Jadi saya sudah membuat sebuah kesepakatan dan keyakinan bahwa kita akan belajar dengan seru. Mereka bilang seru. Bu, saya pengen belajar dengan seru. Belajar yang seru itu yang seperti apa? Yang kami merasa bahwa kami tidak diintimidasi, Bu. Ini yang mereka katakan. Sehingga oke, karena kalian menginginkan seperti itu, maka akhirnya saya mencoba. Kamu pengennya seperti apa? Kamu pengennya belajar seperti apa? Bu, kalau saya nggak bisa, bolehkah saya langsung bertanya pada Bu Eri dimanapun? Boleh, monggo. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini kegiatan P5 kemarin ketika mereka membuat laporan, dan di dalam laporan itu mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga saya mencoba untuk mendampingi, menguak potensi mereka, dan dari sini saya tahu siapakah anak-anak saya yang memang karakternya bagus atau dia punya potensi di bidang administrasi transaksi, di bidang bisnis online-nya, di bidang komunikasi bisnisnya. Itu kelihatan semua. Dengan ketika mereka ini datang ke saya, dan setelah itu mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan saya. Terus yang kedua, setelah mereka berhasil, saya merasa bahwa coba dong kamu melakukan komunikasi. Komunikasi seperti apa? Melalui presentasi. Dan saya bilang, presentasi itu tidak hanya membaca hasil di depan.
Tetapi harus ada tahapan-tahapannya. Paling tidak secara sederhana, satu, kamu harus ada opening dulu. Latar belakang, terus isinya, apa yang ingin kamu presentasikan, dan yang terakhir adalah penutup, kesimpulan dan penutup. Dan mereka sudah mencoba, walaupun kalau dilihat dari rentang nilai dari 100% ini masih 30%. Tapi paling tidak yang saya garis bawahi adalah keberanian mereka untuk mencoba. Sehingga ini nanti akan bisa saya teruskan. Nah, ini adalah contohnya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita mengubah paradigma belajar yang tadi itu, maka saya berusaha memaksimalkan dari paradigma ini saya bisa membentuk sebuah disiplin yang kita anggap di dalam pendidikan kita adalah disiplin positif. Disiplin itu apa? Ternyata apa yang yang ada di dalam pikiran kita itu salah. Disiplin itu menurut kita kemarin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan memberikan rasa tidak nyaman, memaksa. Ini jelas. Saya juga seperti itu. Lepas bajumu, setrika. Kan dipaksa anak-anak. Ternyata disiplin itu tidak seperti itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Disiplin adalah kegiatan belajar dari tidak tahu menjadi tahu secara kontinu. Dan mereka sadar bahwa mereka dalam kondisi belajar. Sehingga pada akhirnya mereka bisa mencapai potensinya ini sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan mereka bisa kontinu dalam melakukan. Itu yang dinamakan dengan disiplin. Dan itu juga yang akan kita lakukan nantinya di dalam jurusan-jurusan di SMKN 1 Lumajang. Jadi adalah disiplin positif. Nah, ini disiplin positif ini diterapkan atau ditemukan oleh salah satu ahli yaitu Dr. William Glasser, di mana yang perlu kita sadari di dalam disiplin positif yang pertama, satu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang bisa mengontrol orang lain? Orang lain itu sendiri atau diri kita sendiri. Jangan berharap kita bisa mengontrol orang lain. Karena ada kata-kata lagi mengatakan bahwa dimanapun namanya burung tidak akan pernah bisa berlari. Dimanapun ikan juga tidak akan pernah bisa terbang. Sehingga di sana yang menjadi salah satu titik tolaknya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang perlu kita sadari bahwa semua perilaku siapapun itu mesti memiliki tujuan. Itu jelas. Entah itu tujuannya nanti positif ataupun negatif. Selanjutnya, modelnya ini kami di dalam pendidikan diberikan pemahaman bahwa untuk mencapai disiplin positif itu kita perlu ini loh. Model berpikir menang-menang, jadi harus ada solusi istilahnya yang tidak memberatkan salah satu pihak. Yang kedua, adanya kolaborasi dan konsensus. Jadi ada pilihan-pilihan yang kita berikan pada si anak. Supaya mereka bisa memilih sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, itu. Selanjutnya, kita nanti akan menyesuaikan dengan realitas atau kebutuhan anak. Dan ini apabila dimasukkan dalam teori-teori, maka akan ada teori motivasi dan yang jelas 5 posisi kontrol. Nah, ini nanti yang akan menampar diri kita sendiri. 5 posisi kontrol. Seperti itu. Kita lanjutkan, G. Selanjutnya, bagaimana caranya untuk mencapai sebuah disiplin yang positif? Tidak mudah memang, saya sadari. Saya juga sudah merasakan bahwa untuk menciptakan sebuah disiplin positif itu tidak mudah. Perlu tahu dulu ilmunya, perlu tahu dulu teori-teorinya, sehingga kita bisa nantinya mengaplikasikan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, maka harus ada motivasi eksternal. Jadi ya dari orang lain dulu. Orang lain harus bisa membuat si anak ini merasa nyaman. Itu jelas. Kalau tidak, maka anak ini jangan harapkan mau untuk patuh. Tuh. Yang kedua,
mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sebuah kepatuhan. Ini juga harus dipahamkan oleh eksternal, bukan dari dalam diri dulu. Karena ini memang istilahnya perubahan-perubahan ini nantinya didukung oleh faktor-faktor eksternalnya. Dan yang terakhir, ini yang berasal dari dalam diri, bahwa ternyata untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti yang saya inginkan. Itu yang dari dalam diri sendiri. Dan ini yang akan kita kelola nantinya. Supaya pada akhirnya anak ini benar-benar memahami, oh saya melakukan salah dan saya harus konsekuensi menjalankan hukumannya seperti itu. Atau melakukan segala hal yang dibebankan pada saya. Karena kata hukuman ini tidak diperbolehkan di dalam pendidikan guru penggerak. Dan ini dalam IKN pun nanti juga tidak diperbolehkan. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasar. Kalau kita pengen melakukan sebuah disiplin dengan motivasi eksternal dan internal tadi, maka kita harus tahu dulu kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu atau kebutuhan dasar manusia, ini ada 5. Aktualisasi diri, jadi dia pengen cari perhatian istilahnya. Yang kedua, penghargaan, oh ternyata kamu bisa. Yang ketiga, kasih sayang. Ini perlu disadari bahwa kita, guru, mempunyai waktu yang lebih banyak dengan anak-anak daripada orang tuanya. Maka tidak salah kalau Ki Hajar Dewantoro mengatakan, jadilah kamu orang tua, jadilah kamu 2 orang tua bagi muridmu. Jadi kita memang posisinya adalah sebagai orang tua. Jadi jangan sampai kita menghukum siswa, menghukum anak kita, merasa bahwa, saya mangkal sama kalian. Kita kembalikan lagi pada impact pada diri kita bahwa mereka adalah anak kita. Selanjutnya adalah rasa aman. Apapun yang kita lakukan harus memberikan rasa aman pada anak. Wajib. Karena ketika mereka memiliki rasa aman dengan kita, mereka akan nyaman dengan kita. Dan mereka akan menjadi yang seperti mereka inginkan sesuai dengan potensi mereka. Dan yang terakhir adalah kebutuhan fisiologis. Saya lanjutkan. Nah, perlu saya tekankan sekali lagi bahwa apapun dari disiplin positif ini, baik dari kebutuhan dasar yang sudah kita bahas maupun dari paradigma belajar, ada satu hal yang harus kita sadari, yang harus kita perhatikan bahwa konsep utamanya adalah menghamba pada murid. Menghamba bukan berarti kita harus mengelu-elukan atau memanjakan anak, tidak. Menghamba adalah kita mencoba untuk menjadi orang tua bagi anak. Membiarkan anak berkembang sesuai dengan potensinya, tanpa tertekan, tanpa ditekan. Tetapi kita mengarahkan. Kita harus tahu benar, anak ini kebutuhannya apa, inginnya apa, dan kita memberikannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari anak. Misal anak membutuhkan, kalau saya biasanya di mata pelajaran saya itu ada beberapa anak yang suka artikel, suka video, suka PPT, maka saya memberikan kebebasan pada mereka. Silakan kamu membuat, yang penting ringnya sama. Mulai dari tujuan, ruang lingkup, dan apapun. Seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan menghamba pada anak. Seperti tulisan dari Ki Hajar Dewantoro bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah dirinya sendiri. Jadi anak ini melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri. Kita ingin membuat anak seperti itu. Jadi anak benar-benar, saya melakukan karena bukan karena saya dihukum sama Bu Eri, bukan. Tapi karena memang saya melakukan salah dan saya harus melakukan ini. Jadi memerintah pada dirinya sendiri. Ini adalah konsep yang kami pegang selama masuk dalam pendidikan guru penggerak. Jadi apapun, ini menghamba pada murid dan memang murid. Jadi kalau dalam agama Islam ada siapa yang harus kamu hormati? Ibu dan bapak. Jadi kalau kami di pendidikan guru penggerak ini mengatakan bahwa siapa tujuan kita? Murid, dan murid. Seperti itu. Saya lanjutkan.
Nah, ini yang menampar kita. Dengan apapun yang kita pelajari bahwa kita harus menghamba pada murid, ada beberapa hal yang kemarin saya pun sama Bu Ika ketika Loka 0 dan Loka 1 benar-benar merasa tertampar di sini. Bahwa kita memiliki posisi ini. Ini. Yang pertama posisi penghukum. Ini saya. Saya sadar betul, ini saya. Saya selalu menghukum siswa saya dengan hal yang membuat mereka merasa saya tekan, saya press, supaya mereka patuh sesuai dengan keinginan saya. Padahal ternyata dengan posisi menghukum ini, hasilnya ini loh, memberontak dan menyalahkan orang lain, sekaligus dia lebih banyak berbohongnya. Ini jelas. Coba sekarang kita tengok ke belakang ketika kita mengajar. Kenapa kamu rame? Ini bu, ini bu. Nah, karena kita berada di posisi penghukum. Yang kedua, posisi merasa bersalah. Ini pernah saya lakukan. Kamu itu saya buat soal 4 hari tidak tidur saya cuma 2 jam. Kamu mengerjakan hanya 5 menit. Mbok yo diregani rek gurune. Ini saya lakukan karena saya menginginkan anak-anak saya merasa bersalah. Dan hasilnya, bisa kita lihat, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Oh enggak bu, saya kemarin itu 1/2 jam bu, mengerjakan. Sendiri kamu mengerjakan? Iya bu, sambil lirik-lirik tapi. Nah, apabila 2 hal ini diteruskan, maka jangan pernah berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur. Pendidikan itu hasilnya tidak pada nilai saja. Tapi kita akan bisa melihat 15 tahun yang akan datang ketika mereka sudah menjadi masyarakat secara luas. Yang ketiga, ini juga salah memposisikan diri sebagai teman. Yuk, karena sampean aku rada kesel yo rek yo. Ya pelak dhewe longgo terus mari ngono, yuk. Kita ngobrol curhat yuk. Kita pijet-pijetan yuk, ini tidak boleh. Kenapa? Karena hasilnya ini. Dia akan mengharapkan bantuan kita ketika si anak ini merasa berada di dalam kesulitan. Jadi dia tidak akan pernah bisa mandiri. Dan terakhir, ini idealnya seorang guru. Adalah sebagai seorang manajer. Karena hasilnya adalah menguatkan anak secara pribadi. Bagaimana caranya kita menjadi seorang manajer? Ya kita harus konsekuen dengan apa yang kita omongkan. Dan konsekuensi itu harus kita bangun. Melalui apa? Melalui yang namanya kesepakatan kelas. Yang nanti apabila kita terapkan akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari sana kita akan membentuk pribadi dan karakter anak menjadi lebih baik. Dan itu yang menjadi tujuan kita. Dari input yang biasa, kita tahu di dalam jurusan kita seperti apa siswa kita di pemasaran dari input yang biasa. Tapi kita akan membentuk, menciptakan, membangun karakter yang luar biasa. Dan itu akan terlihat 15 tahun yang akan datang. Kita akan bangga ketika anak kita menjadi TNI. Kita akan bangga ketika anak menjadi pengusaha. Di sana loh tujuan akhir dari pendidikan. Salah kalau kita hanya menekankan pada nilai. Seperti apa anak ini nanti hidup? Disitulah pendidikan itu pada akhirnya. Kita lanjutkan dari posisi kontrol. Apa yang akan kita lakukan supaya kita bisa menjadi seorang manajer bagi anak-anak kita? Maka kita akan membuat atau selalu menerapkan yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Di mana di dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal, mulai dari menstabilkan identitas, terus validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, ini jangan langsung jas kamu salah. Tapi kita korek dulu. Apa yang menjadi proses kesalahan itu sendiri?
Karena ada banyak faktor yang menjadikan anak ini melakukan sebuah kesalahan. Bisa dari faktor internal maupun bisa dari faktor eksternal. Mungkin dari orang tuanya, mungkin dari lingkungannya, mungkin dari hal-hal yang lain. Nah, setelah kita tahu, maka kita harus melakukan validitas. Dengan cara apa? Memberikan pemahaman pada si anak. Kamu tahu nggak? Kamu tidak salah melakukan bolos, tidak salah. Apalagi kalau bolos itu adalah eksperimen, tidak salah. Terus apa hasilnya? Ya Bu, saya dibawa ke BK Bu, saya dapat poin. Terus menurut kamu kerugianmu apa sekarang? Ya Bu, akhirnya saya dipantau Bu, kehidupan saya sehari-hari dipantau oleh guru. Nah, setelah tahu, maka kita akan mengarahkan pada anak. Menurut kamu sekarang, apa kira-kira yang bisa kita jadikan kesepakatan supaya kamu tidak melakukan hal itu lagi? Dan biarkan anak yang menentukan konsekuensi apa yang akan dia lakukan. Jangan kita. Seperti saya kemarin ketika anak saya temperamennya tinggi, saya bilang, kamu pemarah, kamu temperamen. Karena saya tidak bisa, akhirnya saya panggil orang tuanya. Perlu kita memang bekerja sama dengan lingkungan eksternal anak, ini wajib. Jadi ketika saya panggil, saya dengarkan, akhirnya saya ambil kata kuncinya, temperamen. Dan kemarin saya juga ada guru BK-nya. Seperti itu. Nah, karena temperamen, saya hanya bilang, gak salah Le, sampai temperamen. Kenapa? Sampai memang teko ada bapak yang dari Madura. Ya, memang keras ya, notabene seperti itu. Tapi ya tidak semua orang Madura juga sebenarnya. Hanya mungkin dari oknumnya juga. Terus saya menanyakan, kira-kira ketika kamu melakukan sebuah kesalahan atau ketika temperamen tinggi, apa yang bisa kamu lakukan untuk meredakan? Apa ya Bu kira-kira? Mohon Bu dibantu. Misalnya, Bu Eri, biasanya Bu Eri akan menjauh dulu dari keadaan itu. Setelah itu saya akan wudhu. Entah itu habis itu saya wudhu, saya sholat atau mengaji. Akhirnya anaknya tercetus. Dah Bu, saya tak wudhu dan sholat. Dan itu dilakukan di rumah apabila memang kamu melakukan kesalahan di rumah, dan di sekolah apabila kamu melakukan di sekolah. Dan ini ternyata dilakukan di musola tanpa saya memantau. Nah, ini nantinya yang akan menjadi solusi dari semua masalah. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan asalkan kita mau berusaha dengan maksimal. Nah, ini adalah ciri-cirinya untuk membuat sebuah segitiga restitusi. Yang pertama, jangan pernah mencari masalah. Jangan pernah mencari kambing hitam. Dan jangan pernah istilahnya, ya apa caranya kesalahan itu bisa ditebus. Karena ini kata lainnya adalah dendam. Yang kedua, bagaimana caranya memperbaiki hubungan. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Andai pun kita tahu orang lain itu salah. Tapi kita mengarahkan orang itu untuk istilahnya mengakui kesalahannya dengan secara sadar. Yang ketiga, ayo ditawarkan. Ditawarkan beberapa penawaran. Jangan langsung menjas. Kamu harus melakukan ini. Misal, biasanya kesiswaan ya, saya juga pernah jadi kesiswaan dulu. Kamu salah, tidak memakai jilbab. Lepas, beli lagi. Ini tidak memberikan dampak positif pada anak. Justru akan menimbulkan masalah-masalah baru. Iya kalau anak ini bawa uang. Iya kalau orang tuanya nanti punya uang. Nah, kita harus berpikir ke sana. Tapi kita berikan penawaran terlebih dahulu. Ini kan tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Iya Bu, saya paham. Soalnya gini, misal Nduk, kamu di posisinya saya sebagai guru. Setelah itu, kamu melakukan kesalahan yang dilakukan oleh Bu Eri misalkan. Kira-kira kamu melakukan apa? Nah, dengan kita memutarbalikkan posisi, anak akan berusaha untuk berpikir, oh iya Bu. Nah, dengan seperti itu, apabila kita melakukan secara berulang-ulang, tanpa henti, tanpa lelah, pasti ada perubahan. Jangan pernah berharap perubahan yang signifikan, tapi perubahan itu memang harus bergerak. Terjadi evolusi, jangan revolusi. Karena sesuatu yang revolusi, jelas akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Seperti itu. Tapi kalau evolusi ini berjalan lambat tetapi pasti. Dan itulah perubahan-perubahan yang kita inginkan.
Dan di sini sudah dijelaskan bahwa restitusi adalah salah satu cara yang paling baik, yang dipandang paling baik oleh para ahli karena sudah ada analisa dan penyelidikannya. Selanjutnya, ini saya punya 2 kasus dan ini terjadi sebelum adanya semester 1 kemarin. Walaupun diperankan oleh orang yang berbeda, tapi tetap dengan konteks yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, silakan masuk dan video dulu. Maaf ya Lo ya, tadi malam Bu Erli WA kamu di luar kebiasaan dan memang Bu Erli sengaja hanya WA. Jadi sudah saya lihat ada segitiga restitusi sisi yang pertama tadi. Jadi kita harus tahu dulu istilahnya apa yang dilakukan oleh anak, kesalahan itu sendiri. Kebiasaan kamu sebenarnya. Saya kemarin itu kan koreksi untuk kelas 12 BDP buka. Ternyata saya juga punya kamu itu kok ada 3 file kayaknya yang belum dikumpulkan. Jumlahnya kan 8 juta. Ini kan di luar kebiasaan kamu. Kenapa? Ya, Bu, saya memang belum mengumpulkan 3 tugas terakhir dulu. Paham sih, kalau sebenarnya tugasnya bisnis online Bu Eri itu kan memang sulit ya. Yang satu harus sinyalnya harus kuat, terus kuota juga harus ada, terus juga menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu kan ya. Iya. Nah, saya pikir juga teman-teman kami yang lain juga seperti itu, melakukan hal yang sama, ya kan? Bu, saya kan memakai produk yang sama. Ini jadi anak sudah mulai terbuka dengan kita setelah kita memberikan penguatan terlebih dahulu pada anak. Menurut kamu, kira-kira ada solusi lain nggak supaya masalah ini terselesaikan? Ada, Bu. Saya akan mengganti produk dengan merek yang berbeda tetapi dengan spesifikasi yang sama. Tujuannya agar saya tidak banyak merubah PPT-nya ya, Bu. Alhamdulillah, berarti kan sudah ada solusi ya. Nah, mereka menemukan solusinya dengan sendiri. Perjanjiannya kita dulu ketika tahun ajaran baru antara Bu Eri dengan kamu atau Bu Eri dengan teman-teman sekelas kamu. Iya, Bu, masih ingat. Bu Eri menginginkan tugas harus dikumpulkan secara tepat waktu agar saya bisa mengumpulkan tugas berikutnya. Karena tugas bisnis online ini berkaitan antara pertemuan sekarang dan pertemuan seterusnya, begitu seterusnya kan. Ini anak mencoba untuk menjelaskan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan di dalam kelas. Ya. Terus karena ini ujiannya tinggal 1 minggu lagi, sedangkan tugas kamu Nah, kan masih masuk pada inti masalah yaitu mencari solusinya. enaknya gimana ini sedang? Nah, solusi harus anak sendiri yang mencari, bukan dari kita. Tugas sekarang juga. Oh iya, Bu, bolehkah saya meminjam ruangan kelas praktik Alfa, Bu? Soalnya saya butuh PC dan akses WiFi, Bu, untuk mengerjakannya. Oh, boleh banget. Kenapa? Karena semua fasilitas dari sekolah Kita memberikan dukungan, itu yang wajar. dan untuk siswa. Jadi ketika kamu memang butuh, dibuka sama Bu Eri ya. Iya. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya. Oke deh, karena semua fasilitas sudah ada, kamu bisa menggunakan. Saya tinggal tunggu sebelum ujian harus sudah selesai. Tetap harus ada kesepakatan. Terima kasih, Bu. Ya, boleh kembali ke kelas sudah. Iya, terima kasih. Dan ingat bahwa tetap kita harus memperlakukan anak menjadi seseorang atau manusia. Jadi jangan karena dia anak, kita lupa bahwa kita tidak menghormati. Itu maksudnya. Ada 2 kasus sebenarnya, tapi saya berikan 1 kasus terlebih dahulu, biar tidak terlalu lama nanti. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh konsekuensi. Jadi dari keyakinan kelas, dan ini anaknya tidak tahu kalau saya foto, karena saya tidak pernah mau memantau mereka istilahnya. Jadi yang ini dia bolos kemarin, dan Bu Mimin yang sudah membantu saya. Jadi saya, yuk keyakinan kelasmu seperti apa? Dan ada Umi juga waktu itu, bahwa mereka katanya mau mengaji ya Mi, mulai jam 6 lebih 1/4 sampai jam 7 kurang 1/4. Dan mereka melakukan itu di musola. Tanpa saya perintahkan lagi. Ini anak yang notabene paling nakal memang, Farel ini.
dia bisa melakukannya. Ini juga yang paling nakal, dia terlambat, kalau tidak salah ya Bu Selma ya. Saya bilang, terus apa keyakinan kelas kemarin? Udah Bu, saya bersih-bersih kelas aja Bu. Yang terlambat ada 10. Kalau kelas saja kan keenaan mereka. Terus, ya sudah Bu, saya di musola. Dan mereka melakukan itu. Ini loh, bahwa ternyata mereka juga bisa kok. Senakal-nakalnya mereka bisa kok. Karena mereka manusia. Itu. Nah ini, jadi untuk itu kita perlu adanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi ini ada beberapa hal ya, keyakinan kelas. Setelah itu saya lihatkan contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan sebagai guru mapel maupun sebagai tugas alfa, disiplin waktu, disiplin tugas, karena mereka tidak mau ada PR. Oke, siap, wajib. Saya juga konsekuensi dengan itu. Terus santun. Nah, ini wajib. Jadi makanya kalau dengan sekarang lihat anak-anak pemasaran permisi atau biasanya juga salaman, memang kami mencoba untuk membangun itu secara sadar. Itu. Terus bisa bekerja sama dengan kelompok. Rapi dalam berpakaian. Nah ini, jadi saya udah bilang boleh pakai make up secara natural ketika mereka memakai baju jurusan. Karena itu sesuai dengan SOP perusahaan. Tetapi apabila menggunakan baju putih abu-abu dan pramuka, no yang namanya make up. Kalau misalkan pakai make up, kesepakatannya gimana? Teplok iya we Bu, dempule Bu, ditempul ae Bu. Monggo, yang penting disepakati. Nih. Jadi ketika mereka sudah berada di mana saja, mereka selalu membersihkan tempatnya. Tidak pernah saya suruh. Tuh, terus ini tidak ada fotonya. Memang kemarin kadang saya terlalu asik sampai lupa tidak membuat dokumentasi. Ini di kelas 12 BDP 1 dan BDP 2 ada hal yang sangat unik dari mereka. Yang di kelas 12 BDP 1 kelompok tidak berubah dan belajarnya dengan santai, mereka bilang. Jangan dipaksa-paksa Bu, sesuatu yang dipaksa itu nggak mungkin enak Bu. Gitu. Oke, kita sepakati. Di kelas 12 BDP 2 yang menjadi keunikan menghargai baik secara pribadi dan kelompok di saat presentasi. Saya kan mangkel Bu, saya sudah berusaha mati-matian belajar di depan ngomong, teman-teman saya enggak mendengarkan Bu. Nah, mereka menyepakati ini. Kalau mereka tidak melakukan, biar Bu mereka di tengahnya pintu, biar mereka mendengarkan dari tengah pintu. Monggo, enggak apa-apa kalau itu disepakati. Dan satu lagi, keunikan dari mereka yang membuat saya bisa berubah. Disiplin waktu. Saya memang datang, sebelum bel saya datang. Tapi saya ke kelas, biasanya aku nunggu sholat dulu, nunggu sarapan. Tapi karena ada disiplin waktu, kita sepakati. Kalau Bu Eri terlambat 5 menit, maka kami harus diberikan kosong 1 jam. Dan itu di akhir pembelajarannya Bu Eri. Dan kalau kami yang terlambat, maka kami siap untuk membersihkan kelas dan lab alfa, lab 2, serta kelas praktek selama 5 hari. 5 hari sekolah. Akhirnya yang kami lakukan pagi, seperti kelas 12 BD2 ini kan pagi jadwalnya. Biasanya saya lari-lari sama mereka. Disi-disian mlebu kelas. Supaya tidak terjadi atau tidak melanggar keyakinan kelas. Yang sering itu busrol. Hayo, siapa dulu yang duluan, mesti gitu. Jadi dari situ kami bisa membangun chemistry istilahnya. Iya, ada kerjasamanya. Ada istilahnya apa ya, manajernya ada di situ. Nah ini sangat mengasihkan ternyata menurut saya. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, saya merasakan, wah ternyata seru. Tapi ya gitu, pagi saya jam 5 tuh udah siap memang dari rumah. Saya makan dulu, pokoknya apapun yang bisa saya lakukan di rumah, saya lakukan dulu. Supaya tidak mengganggu kegiatan saya mengajar. Dan ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat dengan saya sebagai wali kelas. Lebih banyak biasanya karena memang keyakinan kelas ini saya harapkan bisa diterapkan di seluruh guru mata pelajaran sama mereka. Jadi monggo silahkan, nanti saya berikan ini untuk menyadarkan anak-anak saya kelas 10 BR bahwa mereka sudah punya yang namanya keyakinan kelas. Ini ada yang unik ini Bu Selma. Disiplin dalam atribut sekolah.
Kalau disiplin atribut sekolah, kemarin ada Davi itu nggak dipasang. Akhirnya bilang, harah, kena, harus dipasang tiga-tiganya berjajar. Astagfirullahaladzim, aku kayak orang gendeng re. Lah, memang tujuannya untuk menyadarkan si anak. Dan itu sudah disepakati oleh kelas. Monggo nanti dilihat, kalau tidak dipasang silakan suruh masang di sana juga. Tuh. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Dan saya berharap sekali anak-anak saya 10 tahun lagi menjadi generasi-generasi hebat yang bisa memimpin Indonesia dengan segala akhlak yang terpuji. Itu saja. Nah, ini loh kesimpulannya, bahwa untuk membentuk sebuah budaya positif itu berawal dari peraturan kelas yang akan kita terapkan setiap hari akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan apabila keyakinan ini dilakukan oleh seluruh pemasaran, baik itu kelas 10, 11, 12, saya yakin akan timbul yang namanya lingkungan positif. Nah, iya Bu Selma yang enak nanti ini kayaknya ya, jadi tidak ada masalah ya. Nah, lingkungan positif ini lingkungan positif ini apabila dilakukan dan diterapkan nantinya, saya berharap akan banyak CGP-CGP dari jurusan lain, dari yang lain-lain, yang muda-muda nggih Bu nggih. Nah, soalnya ibunya sudah bilang, aku ndak iso umurku. Nah, akan membentuk sebuah budaya positif di SMK Negeri 1 Lumajang. Dan itulah yang akan kita berikan sebagai salah satu loyalitas kita kepada lembaga yang sudah memberikan kita sebuah penghidupan yang layak. Dan yang paling utama kepada anak-anak yang kita cintai, seperti apapun keadaan mereka. Dan saya sekali lagi ini sangat-sangat sering saya terapkan pada diri saya sendiri ketika saya dalam keadaan marah. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada murid yang nakal. Yang ada adalah anak yang butuh perhatian dan kasih sayang. Dan tidak ada murid yang gagal. Yang ada mereka yang belum menemukan jati dirinya. Mari, pemasaran adalah jurusan yang luar biasa. Dan kitalah yang menjadi gawangnya. Mari kita bekerja sama. Saya ingin punya sebuah jurusan impian yang 10 tahun yang akan datang, anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik di bidangnya. Alhamdulillah. Jadi ini adalah pengimbasannya. Mohon kalau misalkan ada yang perlu di-share, mumpung kita kumpul, karena saya juga punya sebuah impian untuk membentuk komunitas praktisi yang berisi guru-guru pemasaran. Kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Bu Martini selaku Bu Kaprok dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah. Pak, saya mohon izin untuk membuat komunitas praktisi, di mana nantinya komunitas praktisi ini berisi guru-guru pemasaran yang apabila kita setiap bulan kita akan melakukan evaluasi, Pak, tentang kenakalan-kenakalan atau tentang masalah-masalah yang ada di pemasaran. Entah itu nanti kita ambilkan jam-jam istirahat atau hari Sabtu. Seperti itu. Bapak bilang, monggo enggak apa-apa, kenapa kok harus di pemasaran? Katanya, kenapa kok enggak semua? Saya bilang, saya siapa Pak? Saya cuma remahan peyek Pak. Seperti itu. Saya berusaha dulu dari yang selama ini berada di lingkungan saya. Gitu. Saya pengen anak-anak saya nantinya yang istilahnya saya perbaiki dulu. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari sebetulnya bukan pertanyaan sebetulnya. Pengimbas bukan ya. Nah, yang saya rasakan karena kan di semester 3 ini baru hari Kamis kemarin saya masuk di sekolah BR. Karena saya kebetulan juga di sekolah BR. Dan kemarin saya juga apa ya, kayak kok gini ya, kayak surprise lah ketika anak-anak itu ada beberapa siswa yang kapan hari itu kan sering berkata kotor. Iya. Kalau saya kan berarti anak-anak juga tahu kalau kalian berkata kotor kalian harus menutup diri kalian sendiri, kayak gitu. Bukan saya. Jadi hukumannya mereka memukul mulutnya sendiri. Nah itu. Ketika saya mengajar
ada permainan dan dia tidak sengaja untuk menyebutkan Iya. kata-kata kotor gitu. Ada anak, ayo bayar 100, iya Bu sudah sudah ini perjanjian kelas, oke. Kalau saya sendiri bagaimana? Anu Bu, pukul 100, ya udah pukul sendiri. Enggak, udah Bu sama. Enggak, saya enggak mukul, saya enggak pernah mukul, saya enggak pernah mukul kayak sendiri yang mukul. Seperti itu. Jadi saya juga kaget. Ternyata anak-anak sekompak ini ya, sekompak ini dalam menerapkan tadi keyakinan, konsekuensi seperti itu. Sehingga terus ada anak yang telat masuk pun dia juga anak-anak yang memberikan konsekuensi kayak ya anak-anak itu sendiri. Sampai Bu ini saya tuh berkata jujur, ya udah kamu kalau berkata jujur ya sudah, saya nggak ada masalah, yang penting kamu jujur kayak gitu. Jadi apa ya, penimbasan dari apa yang diterapkan tadi yang disampaikan Bu Eri itu sangat membantu sekali sih mengenai bagaimana kita sebagai guru untuk membentuk karakter anak yang memang tidak ada kayak anak yang nakal, tapi memang anak itu unik. Iya. Anak itu unik dan mereka itu satu sama lain itu berbeda karakter, berbeda latar belakang yang membuat mereka bermacam-macam. Mungkin kita selama ini yang menyebutkan nakal karena tidak sesuai dengan Ekspektasi. bukan ekspektasi juga. Mungkin kita punya norma dalam lingkup keseharian kita tuh kita punya norma, kita punya aturan sehingga kita menilai atau menilai anak apapun dari sikap, sikap, perkataan dan sebagainya itu dari norma. Kalau tidak sesuai dengan norma atau Nakal kita saja. tidak bisa apa ya kita bilangin tapi tetap kayak gitu, pasti kita menyebutnya nakal. Iya. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir lagi, saya introspeksi diri lagi, oh anak ini tidak ada yang nakal, hanya anak ini unik gitu aja. Iya. Ya. Benar. Terima kasih Bu Selma. Sudah. Alhamdulillah kalau misalnya memang pada akhirnya 10 bulan sudah mulai ada perubahan, walaupun saya yakin belum signifikan Iya, itu. belum belum. signifikan, iya, Tapi belum kita signifikan. kapan kita akan memulai kalau tidak dari sekarang seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain. Iya. Monggo Ibu. Terima kasih. Selama saya mengikuti penindasan ini, saya merasa apa ya? Nanti 3 tahun ke depan, ya, pemasaran ini tidak ada lagi anak-anak. Dan Amin. kalau berhasil ya mudah-mudahan, karena guru-guru muda ini kayaknya sudah punya strategi sendiri. Dan mohon maaf, kami guru-guru yang tua ini belum bisa seperti itu kayaknya secara cepat. Mungkin ini juga kesalahan kita juga, kesalahan saya khususnya. Mungkin saya termasuk apa ya, guru-guru tradisional yang masih ingin menerapkan apa yang diinginkan sekolah. Dan saya punya pandangan, berarti nanti disiplin sekolah dan lain sebagainya itu tidak banyak-banyak, dikit saja. Nah, semoga khususnya pemasaran 3 tahun setelah saya pernah tugas ya, menjadi lebih baik dari Amin, yang amin, sebelumnya. amin. Semoga, Ya, semoga. itu saja. Saya merasa salah atau bagaimana selama ini mengajarnya tidak seperti ini, karena ya khususnya kelas 2, 11, 12 ternyata masih seperti itu. Dikandani pancet, nah, khususnya apa yang saya ajar, kok lama apa saya tidak bisa membimbing anak itu. Terima kasih, mudah-mudahan cerahnya pengindasan hari ini akan terjadi. Amin, semoga. Terima kasih Umi, tapi kami berharap saya tidak mungkin bisa sendiri. Jelas, karena bagaimanapun juga sebuah keberhasilan itu hanya ada di tangan tim yang solid, yang bisa saling mendukung, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi monggo silakan untuk ikut TGP angkatan selanjutnya. Untuk yang muda-muda, Umi juga sama buka proknya. Wis tuwek katanya. Tapi alhamdulillahnya dibuatmu tuh Mi. Jadi alhamdulillahnya ini mungkin sebagai informasi Bu Martini bahwa CGP itu ada di pemasaran semua. Ada Bu Ika Ramawati, beliau adalah teman satu kelas saya.
yang baru pindah dari SMK Senduro, dan ada lagi Bu Puji Utami, itu juga sudah GP malah. Keren, nah keren. Keren, nah makanya kita buat nanti pemasaran seperti itu. Dan kami yakin tanpa kerjasama yang baik, tanpa tim yang solid, kita nggak akan pernah menjadi seperti ini. Kita nggak akan pernah mewujudkan apapun itu. Terima kasih. Allah itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Amin. Gitu. Terima kasih sekali untuk kesempatan hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mengeluangkan. Oh ya, monggo, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Terima kasih, saya ini termasuk ketika mengajar ya, ini saya bercerita pengalaman saya ini termasuk guru yang tidak baik menurut saya. Saya terlalu kadang ketika pembelajaran saya menganggap siswa saya adalah teman saya, teman belajar saya. Dan terkadang mereka juga ada sedikit manja-manjanya, namanya anak kelas 10, terutama kelas 10 BD2, luar biasa memang. Saya mengatakannya luar biasa. Ini sebutan saya, istilah saya. Luar biasa sekali, mereka sangat butuh perhatian. Bahkan barusan sudah 3 hari ini anaknya dia murung, kenapa? Saya tanya. Karena dia teman saya tanya. Teman belajar, saya tanya. Ternyata dia menginginkan sesuatu ke orang tuanya. Dan itu berimbas kepada ketika dia pembelajaran. Dia tidak mengikuti secara fokus. Dia akhirnya melamun. Dia minta sepeda motor atau apa. Kemudian di tangannya sini dia mencoba menakut-nakuti orang tua dengan menyakiti, melukai dirinya. Jadi di sini disilet-silet. Kemudian tadi saya panggil berdua, saya tanya, kenapa kamu sampai begitu? Saya gini kan, kalau mau bunuh diri tidak di situ tempatnya, langsung di sini cepat kayak gitu kan. Karena dia di sini sudah sampai banyak sekali di sini, dan itu keluarga. Terus kenapa tidak konsen? Kamu ini harusnya presentasi begini. Nah ini kadang saya mengalami kesulitan di sini. Bagaimana sih saya harus menjadi satu ibu sebagai ibu, yang kedua sebagai teman belajar, yang sebagai teman belajar yang bisa nantinya akan menimbulkan apa itu segitiga restitusi. Iya betul, dan itu nantinya akan membudayakan positif, lingkungan positif itu tadi. Ini kan sulit dulu, ketika saya berhadapan, saya ajak menjadi teman, tidak bisa. Ketika saya mendukung saklek, itu malah juga tidak mempan. Nah kalau seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Emi adalah bahwa kita coba anak itu suruh mencari sendiri, tapi dia tidak pernah mau ketika saja tidak berterus terang istilahnya. Itu saja mungkin. Saya juga bingung mau gimana ini terang. Iya. Mentok ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ini loh yang jenengan sudah lakukan, walaupun masih belum sempurna. Ada masalah tadi kan? Setelah itu jenengan panggil anaknya, jenengan cari, menggali informasi di sana. Ini jenengan sudah ada di sini, menstabilkan identitas. Terus jenengan validitas. Kamu kok pengen bunuh diri, gak ngono le di sini. Dengan seperti itu anak kan ada shock terapinya. Hanya tinggal menanyakan keyakinan. Bagaimana caranya menanyakan keyakinan? Gampang Bu. Ketika si anak ini memang tidak bisa ditangani secara sendiri, maka jenengan harus mencari penyelidikan lain. Datangkan orang tuanya. Ajak ngobrol orang tuanya. Gitu. Saya yakin ketika semua ada, panggil orang tuanya dulu tanpa anaknya. Saya biasanya juga melakukan itu. Seperti Fritsko itu saya panggil dulu orang tuanya, saya ajak omong dulu bapaknya. Saya bilang sama Fritsko, kemarin saya kencan sama bapak kamu. Nah, di sana kami selalu mencari solusi dari setiap masalah. Setelah itu kita sepakati, Pak, kalau misalkan nanti saya ambil tindakan seperti ini, Pak, seperti ini, jenengan gimana? Karena otomatis saya agak masuk ke wilayah pribadi jenengan nantinya. Oh, enggak apa-apa Bu, kalau kita sudah ada kesepakatan dengan orang tua, maka kita akan bisa mengarahkan si anak. Ada lagi kemarin yang mau berangkat PKL ya Mi, itu enggak mau berangkat
karena tidak mendapatkan biaya. Yaitu kita panggil orang tuanya. Kita cari solusinya terlebih dahulu. Dan kita yakin, yang penting kita yakin dulu bahwa anak ini adalah manusia yang punya sisi positif. Di situ dulu, kita gali terus, kita coba terus. Sampai pada akhirnya si anak kita dapat sebuah solusi yang disepakati dengan anaknya. Monggo dicoba. Cara pendekatannya kan kadang-kadang kan ini ya sulit ya ketika anak kita tanya, ayo wis apa yang kamu inginkan. Ketika saya kembalikan lagi, mereka pasti ngowah-ngowah gitu, nggak tahu apa itu. Mungkin mereka juga nggak tahu apa maksudnya. Ini yang kadang saya merasa dengan Bu Eri. Terus dia apa ya? Karena ini mungkin saya salah. Nggak salah, nggak ada guru yang salah. Belum tahu yang jelas. Nggak ada guru yang salah. Karena guru itu sudah melakukan banyak hal. Kalau seperti itu, Bu, apakah jenengan sudah melakukan diagnostik awal untuk non-kognitif dan kognitifnya? Iya, untuk pembelajaran bahasa Indonesia, iya. Iya, di awal. Secara non... Kebiasaan biasa, tidak sampai ke yang untuk ranah yang ini ya, lebih ke psikologinya. Iya. Oh, belum. Jadi lakukan itu, Bu. Jadi kalau sudah masuk ke diagnostik, diagnosa awal, jenengan bisa nanti langsung masuk ke psikologis anak. Yuk, sing senengane maca sapa? Arek biasanya senengane maca, senengane membuat rangkuman biasanya. Yuk, sing senengane nggih PPT, biasanya anak-anak yang wegah ruwet ini biasanya. Siapa? Sendiri-sendirikan. Setelah itu, biasakan anak untuk membuat tugas sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Dengan range yang sama. Misalkan arti bahasa Indonesia, misalkan seperti itu, atau arti legenda, sama, tapi dengan cara mereka sendiri-sendiri. Dengan seperti itu, yang saya lakukan di kelas, anak merasa tertantang akhirnya, dan mereka bisa menjelaskan. Kalau untuk belajar mendekati, ada yang bilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kita balik, ketika murid kencing berdiri, kita kencing berlari. Jadi lah arek gelondong, ya kita gelondong. Dan itu saya terima ilmu itu ketika anak saya space delay kemarin, kelas 1 SD. Jadi dengan terapisnya, dari psikologisnya, psikiaternya mengatakan bahwa jangan sesuai dengan ekspektasinya ibu, tapi harus sesuai dengan keinginan anak. Lek anaknya kepingin belajar ambek gelondong, ya sampean gelondongo. Buat anak itu nyaman dulu. Setelah anak nyaman dengan kita, dan kita tahu banget karakter anak, baru kita bisa mengarahkan tetap sesuai dengan potensi anak. Jangan lupa, tetap harus menghamba. Banyak sih sebenarnya akhir-akhir ini di kelas saya karena luar biasa ini. Tidak apa-apa, Bu, dicoba, nanti saya bantu. Saya juga ngajar kok di BD2 nanti. Insya Allah saya sudah pegang rekas, saya sudah tahu kelebihan dan kelemahannya rekas. Nanti kalau rekas ini kan memang sudah ada ininya ya, sudah ada gengnya ya, seperti Rian itu kan gengnya. Coba nanti saya coba juga melalui mata pelajaran saya. Kita bantu, Bu, kita bantu. Selalu saya pengen bantu karena gimana pun juga mereka anak-anak saya, anak-anak kita sudah. Pemasaran harus menjadi yang terbaik. Amin. Ya, harus dan wajib. Harus. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Kalau oh nggih, monggo Ibu. Saya jadi takut kalau ada Ibu kaprok. Bu negara. Iya, makanya saya langsung harus siap-siap ini. Terima kasih kesempatannya. Pertama saya menyampaikan terima kasih banyak atas informasi yang berharga. Kenapa saya mengatakan berharga? Karena dari informasi ini akhirnya saya bisa introspeksi diri bahwa berarti selama ini saya menjadi guru itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh Bu Eri. Benar ini. Bahkan jangankan 10 atau 15%, 0,0 berapapun mungkin tidak ada yang ada pada diri saya. Nah, ya mungkin tadi harapan Bu Eri ke depan 3 atau 5 tahun ke depan jurusan pemasaran bisa lebih baik. Insya Allah, insya Allah. Amin, pasti. Kami dukung, Bu. Saya terima kasih karena kalau Umi mungkin tidak hutang, Umi tidak berterima kasih karena beliaunya Sudah pensiun. Kalau saya pribadi mungkin Bunda sangat berterima kasih. Nah,
tapi begini Bu Eri, tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi, kalau Bu Dewi itu beliaunya menganggap sebagai teman. Kalau saya itu selama ini terus terang ini, saya menganggapnya justru saya guru, siswa ya siswa, jadi ada jarak, ada gap gitu. Nah, dengan informasi ini berarti saya paham seharusnya kita itu boleh dikatakan sejajar, tapi tetap dalam tanda kutip. Iya, benar ya. Nah, tetapi alhamdulillahnya meskipun saya ini ada jarak, ada gap antara saya dengan anak-anak, mulai tahun 2021 itu tidak pernah satupun alhamdulillahnya tidak ada masalah yang istilahnya itu muncul antara saya dengan anak yang masalahnya itu masalah yang istilahnya apa ya, boleh dikatakan fatal lah. Mungkin ada masalah pun mungkin ya masalah fisik. Jadi sekali lagi terima kasih, ini informasinya. Insya Allah saya ke depan akan berusaha, walaupun tadi sudah dikatakan namanya proses itu butuh waktu, butuh tahap. Kalaupun perubahan itu secara drastis itu namanya sulapan. Itu mie instan itu Bu. Sekali lagi terima kasih atas pembahasannya, atas ilmunya. Semoga saya bisa menerapkan untuk pembelajaran. Amin, amin. Terima kasih Ibu, karena Ibu sudah ada di sini loh. Jenengan sudah ada di sini loh. Jenengan sudah ada di sini. Sudah ada di sini Bu. Jadi kalau sudah di sini tinggal dipertahankan gitu. Saya yang dari sini Bu, jalannya kok masih jauh ini. Dari penghukum ini. Saya masih jalan ini Bu. Terus terang saya dari penghukum Bu. Nah, ini masih jalan saya. Tapi saya yakin saya bisa. Demi apa? Tapi itu tadi Bu ya, kadang tuh kita itu tidak bisa. Pepatah Jawa mengatakan kalau watuk bisa diobati, watak itu kan tidak bisa. Karena kan kita itu juga dipengaruhi oleh watak, karakter kita. Pengennya itu juga berubah, tapi ego kita, karakter kita itu mengalahkan segalanya. Jadi saya juga berpikir, ya apa sih saya? Ya alhamdulillah mungkin belakangan ini karena mungkin faktorku sehingga tidak bisa ikut CGP. Saya mulai berpikir sudah wis. Saya buat slow saja, akhirnya ya insya Allah ke depan Pasti bisa, namanya manusia pasti bisa Bu, pasti dan pasti itu. Karena dari kelas 10 iya. 11 dan 12 wis keliwatan dan produk untuk bandel Iya. itu ya. Iya, kita didik dari kelas 10 ya Mi ya. Kelas 10 tapi paling enggak kalau semua dari kelas 10 kita sudah kuatkan, kelas 11 juga butuh penguatan. Ya, terus Dan sampai dia lulus pun kelas 12 itu sebenarnya butuh penguatan, bukan penguatannya di kelas 10 saja. Karena saya mengalami Bu, dari saya kelas 10 saya kuatkan istilahnya pondasinya kalau barang dengan guru yang lain, dan di kelas 11 itu beda lagi mereka kayak gitu, di kelas 12 beda lagi kayak gitu. Makanya kita perlu kerjasama, kita tim, kita kerjasama seperti itu. Artinya kan memang siswa itu kan anak-anak itu pun belajar lagi. Iya. Ya, apalagi anak itu unik. Kita harus memahami keunikan gitu. Terima kasih Bu Selma, terima kasih Bu Martini, Umi, Bu Dewi. Jangan pernah putus asa. Selalu ada saya di sampingmu. Kami ya, terus jadilah ya. Iya, monggo silakan, kami tetap bisa bantu nanti. Ya. Kita pemasaran kuat dan saling menguatkan. Enggak cuma Indonesia saja yang kuat dan menguatkan, tapi kita pemasaran juga kuat dan menguatkan. Seperti itu. Selamat datang Bu Ita Wakakunya. Mohon maaf ini saya sudah mau selesai gimana? Oh, enggak apa-apa, ada Bu Ika ya. Terima. Oh gitu ya, saya tidak diperhatikan berarti ya. Terima kasih Bapak, Ibu, para Ibu. Demikian pengimbasan saya dan semoga ini sangat menarik sekali. Jadi nanti kita bisa berkumpul setiap 1 bulan sekali untuk membahas dan menyelesaikan serta mencari solusi dari setiap masalah di pemasaran. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas yang nantinya kesepakatan ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas kalian. Jadi pahami ya? Tanpa ada rasa yang menganggap bahwa ini adalah sebuah keterpaksaan atau sesuatu hal yang membebankan. Jadi kita buat secara sama-sama. Ya, silakan Iwan. Boleh tidur ketika sedang mengerjakan tugas. Boleh istirahat berarti ya istilahnya. Oke, kita tulis. Tapi silakan. Kalau mau.
Nggak bakal mau. Hari Kamis Bu Eri akan mengadakan pengimbasan. Coba nanti saya kondusifkan seperti itu. Tapi dengan catatan, nggak boleh main selain untuk pembelajaran. Jadi pahami ya? Oke, Olivia? Ya. Menggunakan kerudung sesuai atas. Oke, siap. Disiplin dalam atribut sekolah ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Ibu ngapunten, saya ada satu tugas untuk IGB. Kebetulan tugas ini tentang pengimbasan budaya positif. Nah, karena saya berada di jurusan pemasaran, boleh enggak Bu kalau misalkan saya ingin mengimbaskan pada guru-guru yang mengajar di pemasaran? Karena kan CIP itu merupakan salah satu program pemerintah dan ini sangat baik untuk peserta didik, maka dari itu dengan sangat senang hati saya ijab. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Semoga ini nanti dari pengimbasan akan bisa membentuk karakter siswa-siswa kita di pemasaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Silakan masuk. Permisi Bapak, saya selama tugas TGP ini ada satu tugas penting yang harus saya lakukan, yaitu tentang pengimbasan budaya positif. Nah, untuk itu saya berencana untuk melakukan pengimbasan ini di jurusan saya terlebih dahulu, pemasaran. Apa boleh ya Bapak Andi? Iya, silakan dilaksanakan. Ini juga untuk kebaikan Bu Eri ya, dan kebaikan lembaga. Monggo silakan mulai. Terima kasih Bapak, Ya. terima kasih. Monggo Bapak. Ya, Assalamualaikum. benar.